Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang diberkati Tuhan, kembali kita semua jemaat Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Mari berikan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memberi segenap hidup ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Satu hal yang harus kita yakini bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Coba Tuhan, siapkan hatimu, sembah, agungkan Tuhan di pagi hari ini dengan mulutmu, dengan suaramu. Agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beri hidup kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Dengan penuh iman sama-sama katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku. Amin. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan
Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan penderitaan jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa harap Tuhan di dalam hidupku. Yesus yang terindah, Yesus karena indah, selamanya ku menyembah. Lagi katakan ku membawa hidupku, amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku bersama-sama datang kepadamu di tempat ini, di rumahmu ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Ada kebebasan, ada sukacita, bahkan ada kelepasan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang-orang percaya. Pakai umat-umat-Mu, pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan pagi hari ini Tuhan. Baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, bahkan juga hamba-Mu yang nanti akan menjadi saluran berkat bagi kami, menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kami. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, ibadah yang kami serahkan kepadamu, dan boleh jadi
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ketika kita masuk di dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh syukur, maka kita di situ kita rasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau bersorak, kita mau mengagungkan Tuhan karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes. Amin. Sukacita, wajah yang penuh dengan sukacita di pagi hari ini. Berikan senyum kiri kananmu, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Alangkah indahnya jika kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Teman-teman saya berdiri. Amin. Jalan bersama
kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita mampu dan ada oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menaklukkan musuh. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja menaklukkan musuh, di bawah pakai kuasa dan Raja Hanya Dia, Yesus, peristai dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita minta terus kepada Tuhan, dan kita bawa setiap kehidupan kita untuk kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Tuhan dapati iman kita, tetap setia, kita tetap ada di dalam Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Kita tunggu dengan pujian ini. Bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi, silakan maju ke depan, bagikan berkat Tuhan lewat kesaksian. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersama pelayanan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan menikmati berkat Tuhan hari demi hari. Silakan keluarga muda, dewasa muda untuk menaikkan saat memberikan pujian untuk Tuhan di pagi hari ini.
pagi hari ini kami terlalu yakin dan percaya bahwa kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kasih-Mu ada di dalam setiap rencana dan perjalanan kehidupan kami. Sekalipun dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengaminkan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa sampai detik saat ini hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sampai detik saat ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Sekalipun hari demi hari kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan hidup, masalah persoalan silih berganti seakan tiada henti dalam hidup kami. Namun kami tidak mau melihat masalah itu besar bagi kami Tuhan. Kami hanya mau lihat kami punya Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan yang kuasanya dari dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Di dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan pujian. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh tidak dapat kami gambarkan kasih setia dan anugerah Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami ada di tempat ini, kami harus akui, kami rindu jumpa Tuhan secara pribadi. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kami bawa hidup ini untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan mari Tuhan lengkapi sukacita setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk kami sanggup menghadapi apapun juga di hari-hari ini. Pakai dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah pengurapan Tuhan turun menjadi bagian dalam hidupnya, dan firman boleh tersampaikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat campur tangan Tuhan, rencana Tuhan, penghiburan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan bawa kita kembali ada di dalam rumah Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap langkah kita, setiap langkah anak-anak Tuhan
tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semua ada dalam karya dan rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, siapkan hati saudara, hidup saudara. Kita fokus untuk mau dengar dan terima kebenaran firman Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hani Rey dari Adonara. Dan mari kita siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Dan tempat ini waktu saya persilakan Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua yang ada pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan, sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala. Saya Pendeta Hani dari Adonara. Ya, Adonara itu kami ada di paling ujung timur. Kami ada di paling ujung timur Flores. Dan pulau terakhir daripada bagian daripada Flores Timur. Dan pada pagi hari ini saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Perjalanan saya dari Bawerang dan kemudian mampir Emere, Bejawa, Embai, Bejawa dan di Borong, dan hari ini berada di sini karena perjalanan saya masih sampai ke Labuan Bajo. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta ini jalan-jalan, ya memang saya punya misi karena saudara dikasih Tuhan, baru-baru ini kami harus pindah dari tempat pelayanan kami sebelumnya, tempat tinggal kami sebelumnya, dan saya harus pindah ke tempat yang baru. Namun itu juga satu mujizat Tuhan menurut kami, karena untuk di Adonara ini kami susah untuk dapat tanah, sulit untuk mendapatkan tempat. Lalu kami berdoa dan bergumul dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan bawa saya bertemu dengan seorang Bapak Haji yang ada di Bawerang, dan saya minta gedungnya karena gedungnya tidak dipakai, dan puji Tuhan dia mengizinkan pakai tempat itu. Lalu kemudian Bapak Haji berkata, Pak Pendeta, awalnya memang saya rasa mustahil ya kalau Pak Haji mengizinkan tempatnya untuk dipakai gereja, tetapi puji Tuhan dari peristiwa itu dibilang, kalau begitu Pak Pendeta, daripada itu tempat Pak Pendeta sudah tinggal, sudah pakai, dan kalau bisa Pak Pendeta dan jemaat bayar saja tempatnya. Luasnya kurang lebih 2.900 meter persegi, tepat di depan jalan raya. Dan saya tanya berapa tuh Haji, dibilang untuk kalau saya jual ke orang lain tuh 500 juta, kalau untuk Pak Pendeta kasih saya 250 juta saja. Saya bilang, wah 250 juta ini terlalu besar Pak Haji kalau untuk kami, tapi kalau untuk Pak Haji mungkin kecil. Lalu dia bilang, tidak Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tidak keberatan, sampai tahun 2025 ini Pak Pendeta kasih saya kasih waktu sampai 2025, kasih saya 100 juta. Nanti sisanya dicicil sampai 5 tahun ke depan, dia kasih waktu 5 tahun pembayaran, 250 juta itu bisa diselesaikan. Dan puji Tuhan, dan pagi hari saya ada di sini,
Saya tidak paham proposal saudara, tapi puji Tuhan ada berkat yang kami lakukan, kami produksi untuk membantu pekerjaan Tuhan di adonan. Ya baik, puji Tuhan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama memperhatikan firman Allah, dan firman Allah yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan buat kita semua, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Kita rindu untuk sama-sama membaca ayat ini, ayat 4 dan ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ayat 4 sampai yang ke-8 kita akan baca bergantian ya ayat ini. Ya, Kejadian 45 kita akan baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita bergantian, saya akan membaca ayat yang ke-4, saudara ayat yang ke-5, dan ayat 8 kita baca bersama-sama. Bunyi firman Allah demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Sama-sama. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, berangkat daripada firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, dan tentunya firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita berjudul tentang harga dari sebuah ketaatan. Jadi kalau kita mendengar tentang harga dari sebuah ketaatan, itu ada beberapa versi yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan pada kita semua, yaitu belajar dari tentang peristiwa pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf ini berasal dari keluarga Yakub. Yakub punya anak 12 bersaudara, dan salah satunya ada Yusuf. Dan kemudian dari pengalaman ini saya menemukan banyak hal. Saya membaca dan saya mempelajari tentang pengalaman perjalanan Yusuf, bagaimana prosesnya dia diangkat oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, Yusuf punya pengalaman pahit secara manusia. Kenapa? Karena memang di satu hal di mana Yusuf ini adalah anak yang terakhir dan anak yang bungsu, dan biasa anak yang bungsu itu anak yang sangat dikasihi, karena waktu itu Yakub juga mendapatkan Yusuf pada umur yang sudah lanjut, sudah tua, sehingga dia sangat mengasihi Yusuf. Dan itu juga menimbulkan kecemburuan buat saudara-saudaranya, sehingga Yusuf ini dia tidak merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga.
karena dia sangat dibenci, tidak disukai dengan keberadaan daripada Yusuf. Dan satu ketika saya mendapati ini, di mana Yusuf punya karunia yang khusus, diberikan oleh Tuhan punya karunia yang luar biasa, yaitu dia bermimpi dan kemudian mimpi itu diceritakan kepada kakak-kakaknya. Dan ketika diceritakan kepada kakak-kakaknya tambah marah, tambah tidak bisa terima, karena mereka menganggap bahwa tidak mungkin kamu sebagai adik kami lalu kemudian kamu akan menjadi pemimpin kami, dan itu mustahil bagi mereka. Sehingga dengan berbagai rencana tidak baik dalam hati dan pikiran mereka bersekongkol dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka tidak sampai membunuh, namun mereka sempat membuang Yusuf di sumur. Meskipun rencana pembunuhan itu masih tetap berjalan, tetapi masih ada 1-2 dari saudara mereka yang masih tidak setuju Yusuf dibunuh. Lalu kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tiba-tiba ada seorang dari Mesir dan lewat, dan kemudian dia dijual. Dan dari peristiwa ini saya melihat bahwa proses Yusuf luar biasa. Dia dijual di Mesir untuk menjadi apa? Untuk menjadi budak, untuk menjadi tenaga kerja, dan dia dipekerjakan kepada Potifar. Siapa Potifar ini? Potifar ini adalah kepala pasukan daripada kerajaan Firaun. Lalu kemudian dari situ mulai berproses. Yusuf dikenal sangat baik, dia adalah orang jujur, dia orang yang takut Tuhan, sehingga semua yang dipercayakan kepada Yusuf dikerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan Potifar mendapati Yusuf, bahwa Potifar mengakui bahwa orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Yusuf ini dipakai Tuhan untuk datang kepada saya, untuk memberkati saya. Dan dari cerita ini, usaha Potifar, semua bisnisnya, semua yang dia punya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Yusuf di situ. Dan dia memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf untuk mengelola semua apa yang dipunyai oleh Potifar. Tetapi satu hal yang dia tidak percayakan kepada Yusuf adalah istrinya. Dan itu Yusuf sendiri mengatakan kepada istri Potifar bahwa semua yang ada di sini sudah Tuhan percayakan kepada saya, tetapi satu yang Tuhan tidak percayakan kepada saya, yaitu nyonya sebagai istri Tuhan. Lalu menimbulkan suatu rasa ketertarikan terhadap istri Potifar terhadap Yusuf, karena ternyata dari Alkitab menyatakan bahwa Yusuf ini juga dia adalah pemuda yang ganteng, pemuda yang keren, yang tampan, sehingga menimbulkan ketertarikan terhadap istri Potifar. Ya, istri Potifar ini sebagaimana kita tahu dia adalah istri pejabat. Ya, namanya istri pejabat. Ada enggak istri pejabat yang tidak cantik? Rata-rata ya namanya istri pejabat pasti cantik, pasti harum, pasti wangi. Lalu kemudian di situ proses berjalan, Yusuf mengalami tantangan yang luar biasa. Yusuf digoda oleh istri Potifar, dan Yusuf suatu hal yang luar biasa. Yang saya katakan di sini, ada satu hal yang tetap dipertahankan oleh Yusuf. Dia tidak mau jatuh di dalam dosa. Dia tidak mau terpengaruh. Dia tetap mempertahankan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang tetap terus dipertahankan oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Dan peristiwa ini mengajarkan saya dan kepada saya dan saudara, bagaimana hari-hari ini dunia semakin jahat.
Dari peristiwa di mana istri Potifar merayu Yusuf, ini mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa kita hari-hari ini juga diperhadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Kenapa saya katakan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini mengenai tentang seksual ini suatu hal yang luar biasa. Jadi hal ini mengajarkan kepada kami bahwa di mana-mana kita pergi dan berada, tentang urusan seksual ini sangat mempengaruhi keberadaan kehidupan kita. Bayangkan Yusuf, dia seorang budak dan majikannya bisa jatuh cinta kepada dia. Artinya apa? Ini secara akal sehat saya mau katakan bahwa istri Potifar ini tidak berpikir panjang. Siapa Yusuf? Yusuf cuma budak, Yusuf cuma pembantu. Lalu kemudian istri pejabat harus jatuh cinta kepadanya, harus tertarik kepadanya. Artinya pikirannya tidak sehat lagi. Tetapi bersyukur ada Yusuf, meskipun dia seorang budak, seorang pembantu, namun pikirannya masih sehat. Seperti kata firman Tuhan tadi, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dan kemudian tidak cukup sampai di sana. Seiring waktu berjalan, dari peristiwa ini Yusuf tidak bersalah, Yusuf tidak berbuat kesalahan, dia tidak berbuat dosa. Lalu dia menerima konsekuensi. Dia harus masuk ke dalam penjara karena apa? Karena perbuatan istrinya. Dia dituduh, dia difitnah dengan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Dan ini suatu hal yang luar biasa saya mau katakan terjadi kepada Yusuf. Tetapi apakah Yusuf menolak? Apakah Yusuf menyangkal? Apakah Yusuf protes? Tidak. Dia taat saja. Dia ikut saja apapun alasannya, sehingga dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa lama Yusuf dalam penjara? Yusuf berada di dalam penjara kurang lebih 13 tahun. Karena waktu itu Yusuf dijual, dia berumur 17 tahun. Dan dia ketika keluar dari penjara, dia berumur 30 tahun. Jadi kalau 30 kurangin 17, sisanya 13 tahun. Jadi bayangkan, selama itu Yusuf di penjara cuma karena apa? Hanya karena pakaiannya tertinggal, lalu kemudian itu jadi bukti, dan itulah yang menyeret dia ke penjara. Padahal dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Waktu terus berjalan, terus berproses. Yusuf tidak pernah menyerah. Meskipun dia sudah ada di penjara, dia tetap menjadi orang yang baik. Dia tetap menjadi teladan. Karena Alkitab menjelaskan kepala penjara memberikan dia kepercayaan penuh juga di dalam penjara. Jadi bayangkan, sudah di penjara tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetap berusaha untuk menjadi teladan. Bahkan saudara dikasih Tuhan, tidak secara kebetulan dia ada di penjara dan tiba-tiba dia berada satu ruangan dengan juru minum dan juru roti dari Raja Firaun. Lalu dari peristiwa itu mereka tidur dan mimpi berdua. Ini mimpi, juru roti, juru minum mimpi. Dan dari mimpi itu yang bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi itu adalah Yusuf itu sendiri. Dan singkat cerita, tiba-tiba mereka dibebaskan. Dan akhirnya dari peristiwa itu juru roti digantung dan juru minum masih diberikan kesempatan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, raja lalu kemudian bermimpilah si Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi, lalu kemudian panggillah seluruh ahli-ahli mimpi, seluruh orang-orang hebat yang ada di negeri. Siapa yang bisa mengartikan mimpi itu? Lalu kemudian berawal daripada si juru minum ini memberikan informasi kepada raja, dibilang,
Tuhanku Raja, di dalam penjara sana itu ada teman saya. Dia bisa mengartikan mimpi. Dia seorang Ibrani. Lalu kemudian dia bisa mengartikan mimpi. Panggillah dia. Dan ketika dia dipanggil dan ketika disuruh artikan apa mimpi itu, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Dan kemudian berawal dari sini. Kemudian Yusuf dibebaskan. Yusuf dibebaskan, firman Tuhan menjelaskan bahwa janggutnya sudah panjang, rambutnya sudah gondrong, dia sudah jadi berewok. Bayangkan 13 tahun di dalam penjara. Dan kemudian dari situ peristiwa mulai terjadi. Dia diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir, untuk menjadi pemimpin di tanah Mesir. Karena apa? Saya mau katakan di sini bahwa seorang Yusuf untuk menjadi seorang pejabat tidaklah terlalu sulit bagi dia. Kenapa saya mau katakan? Karena seperti kita lihat sekarang ini di dalam negeri kita, hari-hari ini orang mau jadi pemimpin, mau jadi kepala negara, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, semuanya harus melalui pilkada, melalui jalur pemilihan umum. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf tidak mempromosikan posternya digantung di mana-mana. Yusuf tidak mempromosikan ini wajahnya, ini mukanya, ditunjuk di setiap sudut-sudut jalan. Tidak. Dan Yusuf juga tidak berkampanye di mana-mana untuk menceritakan tentang identitas pribadinya. Dia tidak menceritakan kemana-mana tentang visi misi ke depan negeri ini seperti apa, tidak. Tetapi dia diangkat langsung oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan yang lebih tahu isi hati daripada Yusuf. Dari sini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya dan saudara. Ketaatan itu penting. Artinya kalau kita mau mengacu kepada ayat tadi, dikatakan oleh firman Tuhan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu tidak perlu bersusah hati, kamu tidak perlu bersedih, atau kamu tidak perlu takut. Kamu menjual saya ke Mesir itu bukan karena kebetulan, tetapi melainkan Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang membawa saya ada di sini. Di satu sisi kakak-kakaknya mengalami ketakutan yang besar. Karena apa? Mereka harus berhadapan dengan pemimpin besar yang ada di Mesir. Karena waktu itu dalam keadaan kelaparan di tempat mereka, di daerah mereka, dan mereka harus mencari makan. Mereka harus cari makan sampai ke Mesir, membeli gandum. Dan ternyata ketika mereka sampai di sana, mereka harus berjumpa, berhadapan dengan adik mereka. Mereka belum tahu kalau itu adik mereka. Tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia langsung mengenal bahwa ini adalah saudara-saudara saya. Bayangkan ketika dia melihat saudara-saudaranya, malah dia menangis. Menangis bukan karena apa? Bukan karena mengingat masa lalu yang mereka lakukan. Tetapi dia menangis merasa terharu. Dia menangis dengan sukacita karena bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Bayangkan saudara dikasih Tuhan, seharusnya bagi Yusuf kalau terjadi pada saat sekarang ini, mungkin mereka berkata, kamu yang menjual aku. Sekarang saya sudah jadi pemimpin, kamu akan terima akibatnya. Kalian akan saya penjarakan. Ya, bisa jadi Yusuf bisa berkata seperti itu. Dan itu adalah hak Yusuf untuk melakukan itu. Tapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Yang ada malah dipanggil saudara-saudaranya. Dia panggil saudara-saudara yang makan bersama di ruangan istana. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kemudian saudara, dia sudah menjadi pemimpin. Bisa jadi dia akan dendam terhadap istri Potifar ketika dia keluar dari penjara, dan ketika dia diangkat oleh Raja Firaun, jabatannya lebih tinggi daripada Potifar. Bisa jadi dia dendam, dia marah, dia akan cari mana tuh istri Potifar. Dulu
Saya sudah bekerja baik dengan kamu, saya sudah tolong kamu, usahamu sudah berhasil, lalu kamu juga menjebloskan saya ke penjara. Bayangkan, seharusnya Yusuf marah, seharusnya Yusuf dendam, seharusnya Yusuf kecewa, seharusnya Yusuf sakit hati. Tetapi adakah itu didapati di dalam Yusuf? Tidak ada. Alkitab tidak mencatat kalau dia mempenjarakan istri Potifar. Alkitab tidak mencatat kalau dia mempenjarakan kakak-kakaknya. Tidak ada. Tetapi yang ada malah pemimpin tertinggi Raja Firaun memerintahkan, panggil saudara-saudara, panggil ayahmu, panggil keluargamu, datang tinggal di sini. Jadi bayangkan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, proses untuk kita jadi taat, proses ketaatan kita kepada Tuhan sebegitu berat yang harus dihadapi oleh Yesus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan di sini, untuk menjadi taat kepada Tuhan, menjalankan ketaatan itu, bukan hanya kita sekedar datang dan beribadah di tempat ini, bukan hanya sekedar kita datang berdoa di tempat ini, berpakaian rapi, berpakaian bagus lalu kita datang di tempat ini. Tetapi Yusuf melewati itu dengan berbagai proses, harus dipenjara sekian lama, sekian tahun. Dan saya pun merenungkan, ketika saya merenungkan ayat ini, merenungkan firman Tuhan ini, beginikah cara Tuhan menyuruh kami? Beginikah cara Tuhan menyuruh? Kan Alkitab menjelaskan seperti itu. Yusuf dia katakan, saya ada di sini karena Tuhan yang suruh saya ada di sini. Jadi bayangkan cara Tuhan menyuruh orang untuk ada di sana dengan proses yang menyakitkan, harus dibuang di sumur, harus dipenjara, harus teraniaya selama 13 tahun. Itu tidak gampang saudara dikasih Tuhan. Dan kalau saya katakan jujur, menanggapi dari peristiwa ini, seharusnya saudara-saudaranya itu hukuman mati. Istri Potifar itu hukuman mati. Karena apa? Karena itu kalau di Indonesia seperti sekarang itu melanggar undang-undang. Betul tidak? Itu adalah pembunuhan berencana. Itu kejahatan yang terstruktur, kejahatan berencana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Itu hukumnya hukuman mati saudara dikasih Tuhan. Tetapi Yusuf tidak mengambil haknya, tidak mengambil itu. Tetapi dia malah mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni istri Potifar, dan dia menjalani kehidupannya sebagai pemimpin yang taat. Dia menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Kalau saya mau katakan saat ini, hari-hari ini, berapa banyak orang ingin menjadi pemimpin, melakukan dengan cara-cara yang kotor. Ada berapa banyak orang hari-hari ini punya kerinduan untuk menjadi pemimpin, memanfaatkan segala situasi, melakukan dengan cara-cara yang busuk, merencanakan rencana-rencana yang jahat demi untuk mencapai tujuan mereka, demi untuk mencapai cita-cita mereka. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf berjalan sesuai dengan rencana Allah. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang dia lakukan hanyalah ketaatan. Berbicara tentang ketaatan itu ternyata prosesnya berat, seperti yang dialami oleh Yusuf. Dan satu hal yang saya dapatkan juga di sini, Yusuf memiliki karakter yang baik. Dia tidak sombong, dia tidak pendendam, dia tidak pemarah, dan dia tidak menyimpan sakit hati. Lalu bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara hari-hari ini? Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk taat kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita semua jemaat Tuhan pagi hari ini untuk taat kepada Tuhan. Mampukah kita harus menjalankan seperti yang dijalani Yusuf? Untuk menjadi orang yang tidak sombong saja itu tidak gampang saudara. Kita harus bergumul. Karena apa?
Banyak hal-hal yang berpotensi untuk supaya kita bisa menjadi sombong. Banyak orang ketika usahanya diberkati, ketika pekerjaannya diberkati, ketika jabatannya naik, ketika pendidikannya memiliki gelar yang tinggi, itu bisa memicu untuk menjadi sombong. Ketika orang-orang tersebut punya segala-galanya, itu juga bisa jadi satu pemicu untuk bisa mereka jadi sombong. Tetapi Yusuf tidak. Meskipun dia sudah ada di tempat tertinggi, dia tetap rendah hati. Pemicu keadaan saya dan saudara untuk menjadi seorang yang bisa menyimpan dendam terlalu banyak. Apa itu? Kadang-kadang ada orang-orang yang menyakiti saya dan saudara hanya karena persoalan sepele. Itu juga berpotensi untuk kita bisa menyimpan dendam. Jangankan itu, hubungan kakak beradik, saudara kandung bisa menyimpan dendam cuman gara-gara apa? Cuman karena persoalan tanah sepotong, cuman karena persoalan harta dan warisan, bisa menyimpan dendam satu dengan yang lain. Yang satu merasa saya yang lebih tua, saya yang lebih berhak untuk mendapatkan ini. Yang bungsu bilang saya yang paling bungsu, saya yang berhak untuk dapatkan ini. Karena dua-dua berkeras, akhirnya jadi bentrok, bahkan lain. Saya cuma 2 bersaudara, saya dikasih Tuhan. Saya punya adik laki-laki 1. Kemudian ketika kami saya menjadi hamba Tuhan, saya datang ke sini, ke NTT, dan kemudian orang tua saya juga, orang tua bapak saya meninggal di sini, mama saya meninggal di kampung. Waktu kami masih di sana, mama saya sudah bilang, kamu cuma 2 bersaudara. Yang tua dapat yang rumah dengan kintal halaman, dengan ada 1 kebun. Kemudian yang bungsu, yang satu dapat kebun 1, kebun cengkeh, dan ada kebun vanili. Yang saya dapat kintal dan dapat kebun kelapa. Jadi kebun kelapa saya itu sebetulnya hak saya itu ada 1 hektar di kampung, itu kebun kelapa dan ada kebun cengkeh, dan ada juga rumah dengan tanah. Tetapi ketika saya jadi hamba Tuhan, saya datang ke sini, saya serahkan itu semua kepada adik saya. Dan satu ketika saya butuh dana, saya bilang saya mau jual itu tempat untuk bayar tanah yang ada di Adonara untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada keluarga saya yang sudah bersedia mengambil. Dan saudara saya itu bilang, Han, kamu mau jual kah itu tempat di sana? Saya bilang, iya saya mau jual. Saya mau jual untuk pekerjaan Tuhan di Adonara. Dia tanya berapa? Saya bilang, sudah kamu bayar saja itu 75 juta. Yang kebun 1 hektar. Sementara yang rumah dengan tanah itu dulu belum ada sertifikat. Sekarang sudah dibuat sertifikat oleh adik saya atas nama dia. Dan kebun-kebun yang lain, kebun cengkeh, kebun vanili, dia sudah jual semua atas nama dia sendiri. Dan saya bilang, semua kamu sudah miliki, jadi saya tinggal itu kebun kelapa dengan 1 hektar itu punya saya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya bilang saya mau jual, dan dibilang apa? Siapa yang mau beli ini kebun? Kalau mereka mau ambil harus langkahi dulu mayat saya. Itu adik saya, saudara. Dan saya bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya di sana Tuhan cuma kasih 1 hektar, tapi saya di Adonara Tuhan kasih saya 2 hektar, 2 hektar lahan. Saya bilang, saya lebih besar dari kamu. Saudara tahu, saya dapat 1 hektar perjanjian baru, saya dapat 1 hektar perjanjian lama. Dan ini tanah saya yang Tuhan kasih buat saya. Dan saya tidak terpengaruh dengan harta gono gini yang ada di sana. Tujuan kami memelayani Tuhan. Kami ada di sini, kami yakin dan percaya Tuhan pelihara. Dan saya tidak menyimpan dendam, saudara. Saya tidak menyimpan sakit hati. Memang awalnya saya sempat marah, awalnya saya sempat sakit hati. Tapi ketika saya menyadari dan ketika saya baca-baca ini ayat, saya mengerti. Yusuf diproses Tuhan sedemikian rupa, dia tidak pernah protes dengan Tuhan.
Dia tidak pernah protes. Dia tidak pernah simpan dendam. Dia tidak pernah menyimpan amarah. Dan firman Tuhan pagi hari mengajar kepada saya dan saudara, siapapun kita di antara yang ada di tempat ini, belajar. Jangan kita menyimpan dendam. Jangan kita menyimpan amarah. Jangan kita menyimpan rasa sakit hati. Barangkali saudara yang ada di tempat ini pernah mengalami kecewa. Dari mana? Mungkin pernah mengalami kecewa dari gembala saudara. Mungkin ada di antara saudara merasa tidak puas dengan pelayanan, merasa tidak serak dengan pelayanan, merasa tidak puas dengan apa yang saudara dapatkan. Lalu saudara merasa kecewa, merasa sakit hati dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan pelayanan. Firman Tuhan mengajarkan, Pak, mari kita sebagai jemaat Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Kalau mungkin ada jemaat yang menyebalkan, ada jemaat mungkin yang sering menyakitkan, yang sering membuat kita sakit hati, sering membuat kita kecewa. Sebagai hamba Tuhan kita juga diajar untuk kita tidak boleh sakit hati kepada mereka, tidak boleh kecewa kepada mereka. Karena apa? Proses terus berjalan. Ketika dimana kita menyimpan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa amarah, itu juga yang akan menjadi penghambat saya dan saudara untuk sampai kepada tujuan. Amin. Kita percaya bahwa itu juga akan jadi satu penghambat. Ketika kita belajar bahwa proses itu akan terus berjalan, proses itu akan terus bekerja, proses Tuhan terus bekerja bagi saya dan saudara. Kita jalani itu dengan iman, kita jalani itu dengan hidup takut akan Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar, mengingatkan melalui peristiwa Yusuf. Dia taat sampai pada proses yang terakhir. Dia taat sampai pada proses yang begitu panjang. Dia tidak pernah protes. Dia tidak pernah menggerutu. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak bertanya kapan saya keluar, kapan saya bebas. Tidak. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. 13 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar kepada firman Tuhan, juga Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang kusampaikan pada hari ini, ku lakukan dengan setia. Ini satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kami. Perjalanan Yusuf ternyata seperti ini. Dia lakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Dia melakukan kebenaran firman Allah seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan benar terjadi, Tuhan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Jarang terjadi seorang narapidana menjadi seorang pemimpin. Jarang terjadi. Kalaupun ada, paling 1-2. Dulu kita mendengar seorang presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dia pernah dipenjara, lalu kemudian menjadi presiden. Presiden Soekarno juga pernah, sebelum menjadi presiden, pernah dipenjara. Ada juga Perdana Menteri Malaysia pernah dipenjara sebelum jadi Perdana Menteri. Kemudian ada juga yang lain-lain. Presiden Ceko seperti itu, pernah dipenjara sebelum menjadi presiden. Tetapi Yusuf, dia seorang budak, dia seorang pembantu, lalu kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin. Jarang terjadi, jarang terjadi. Hari-hari ini, kalau banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dengan berbagai tawaran, dengan berbagai cara mempromosikan diri mereka, mempromosikan muka mereka, pajang besar-besar. Tetapi ketika menjadi pemimpin, justru kadang-kadang menyakitkan. Ketika diangkat, ketika terpilih, apa yang mereka janjikan, apa yang mereka kampanyekan tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya banyak juga orang yang jadi stres, banyak juga orang yang jadi gila gara-gara apa?
demi ingin menjadi seorang pejabat, menjadi seorang anggota DPR, gelontorkan dana puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada orang untuk meyakinkan masyarakat mau jadi pemimpin. Sebelum terpilih, sudah kita bangun ini jalan dulu, aspal dulu ini jalan. Sebelum terpilih, kita buat dulu pos-pos, pos-pos jaga di setiap lorong. Sebelum terpilih, kita bantu dulu masyarakat, kasih uang, kasih ini, kasih. Ketika tidak terpilih, dia ungkit kembali. Saya nonton di televisi, tidak terpilih, dia cungkil semua itu aspal. Dia pakai alat berat, cungkil semua itu aspal. Karena apa? Kecewa, tidak terpilih. Ketika tidak jadi terpilih, dia bongkar semua itu pos-pos jaga yang dia bangun. Ketika dia tidak terpilih, dia suruh tagih semua itu uang-uang yang pernah dia kasih. Bayangkan, itu jahatnya dunia itu seperti itu. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Dia diangkat oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan melalui tingkat yang paling bawah. Dia harus melewati proses yang panjang, tetapi dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu Tuhan yang membawa dia ada di sana. Tuhan yang membawa Yusuf ada di sana. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kami di Adonara, sejujurnya secara manusia berapa kali kami harus sebenarnya meninggalkan tempat itu. Berapa kali kami harus mau keluar dari Adonara. Karena apa? Saking susah dan sulitnya keadaan di sana. Saudara tahu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bertahan hidup supaya kami ada di sana. Kami awal di sana cuma 2 keluarga dengan 5 jiwa. Waktu kami datang mereka bilang, belum tentu Pak Pendeta ini bertahan, pasti kabur. Dulu saja pendeta yang datang itu bujang, orang Manado, kabur, apalagi datang suami istri, pasti mereka tidak tahan, mereka pasti pulang. Bahkan jemaat itu bilang, percaya kepada saya, mereka akan kabur. Dan puji Tuhan, untuk proses bagaimana saya bertahan di sana tidak gampang. Istri saya itu sampai jadi kurus kerempeng, sampai jadi lehernya kelihatan panjang karena jadi kurus sekali. Karena apa? Jujur, saya tidak ada yang disembunyikan. Kami mengalami susah makan minum, kebutuhan, keperluan kita mengalami susah. Tetapi bagaimana kita mau bertahan? Saya harus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tunjukkan jalan. Perlahan-lahan ada berkat Tuhan. Saya beli sesuatu, saya beli barang sedikit dan saya jual. Saya jual keliling, saudara. Pertama saya jualan di pasar. Jual di pasar, saya bentang tikar, saya jual bunga-bunga seperti ini dengan kaset-kaset rohani. Saya jual di antara mama-mama yang jual sayur. Saya dengar di sebelah bisik-bisik, ini orang Cina miskin dari mana? Kok tiba-tiba datang menjual di sini tempat ini? Dan saya tidak terpengaruh. Akhirnya tidak lama setelah itu saya ganti pekerjaan. Saya jual keliling, saya masukin barang ke kios-kios. Saya pernah menjual telur ayam, saudara. Saya ambil dari agen, saya masukin ke kios-kios, jual telur, saudara. Kalau saya turun di pelabuhan, semua buru-buru mengenal saya Mas Telur. Bahkan kalau ketemu di tengah jalan, ketemu di jalan karena sudah teman, sudah kenalan, sudah akrab, ketemu di motor, mereka suka berteriak, Mas Telur. Sampai segitunya, saudara, saya alami, saudara. Di mana-mana ketemu panggil Mas Telur, karena saya jual telur ayam. Jadi proses kami ada di sana tuh luar biasa, berat, saudara. Sampai saat ini bukan berarti kami sudah senang di sana. Dan sampai sejauh ini dari 2 keluarga kami layani, saya kurang lebih sudah mau 17 tahun. Tahun kemarin 16 tahun dan tahun ini 17 tahun kami ada di Adonara. Dan kami dianugerahkan oleh Tuhan jemaat. Sudah kurang lebih tambah dengan simpatisan sudah 30 kakak lebih. Sudah 30 keluarga lebih tambah dengan simpatisan. Dari mana-mana mereka datang. Itu orang-orang pribumi, orang-orang Katolik, saudara. Orang-orang yang merindu dan haus akan Tuhan.
Dan saya saudara kasih Tuhan, tempat pelayanan kami, tempat ibadah kami itu ada di tengah-tengah mayoritas Muslim. Tidak ada Kristen, tidak ada Katolik di dekat situ. Semuanya Muslim. Waktu awal kami ada di sana, waktu kami ke sana baru pertama kali tinggal di rumah yang kami pakai itu, kami dilempari habis-habisan dengan batu. Karena mereka berencana mengusir kami dari situ. Bukan satu orang, dua orang, satu kampung lempar kami dengan batu. Selama 3 hari, 3 malam mereka lempar kami. Tapi kami tidak mau keluar. Kami tetap berdiam diri dalam rumah. Itu saya hujan seperti batu setiap malam. Tapi kami tetap bertahan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ketiga kami dipanggil dan dikumpul di kantor desa. Kami pikir sudah, mereka mau bikin apa terserah. Dan ternyata setelah kami ada di kantor desa, saya ingat Tuhan Yesus waktu dia mau disalib. Orang-orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kami pun mengalami seperti itu. Tapi mereka tidak bilang salibkan Pak Pendeta, tidak. Mereka cuma bilang, usir mereka, usir mereka. Saya dengan istri bayangkan, dikumpul di kantor desa, lalu kemudian usir mereka, usir mereka. Tapi puji Tuhan, kepala desa bijaksana. Kamu jangan buru-buru mengusir mereka. Dengar dulu apa pernyataan dari Bapak Pendeta. Ketika kami sampaikan, kami ada di sini karena Tuhan percayakan kami dengan 2 keluarga. Kami ada di sini karena kami melayani jemaat Tuhan yang sederhana. Siapa yang melayani mereka? Kami cuma diutus, kami cuma dikirim. Bukan berarti kami datang dari kampung, dari Manado, dari Sulawesi Utara. Bukan kami berarti tidak ada rumah. Bukan berarti kami tidak punya apa-apa. Kami punya, tapi kami tinggalkan semua hanya demi jemaat-jemaat Tuhan yang sederhana ini. Mereka butuh hamba Tuhan dan kami datang. Dan kami pun setelah kami ada di sini, kami sudah punya tekad. Kami sudah melayani Tuhan. Tuhan panggil kami, apapun terjadi terserah Tuhan. Saya bilang, kalaupun kami, saya, istri dan anak-anak harus mati di dusun Bele ini, karena itu dusun Bele, harus mati di Adonara ini, kami sudah siap. Kami katakan seperti itu. Setelah itu Bapak Kepala Desa bilang, kamu sudah dengar semua. Mereka pun bukan tidak apa-apa. Mereka bukan miskin di kampung. Mereka bukan orang susah. Mereka ini punya semua di kampung. Mereka tinggalkan cuma karena melayani umat yang ada di Adonara yang susah ini. Dan satu hal, bapak-bapak ibu dengar, mereka juga siap mati di sini. Jadi setelah itu berubah, suasana berubah. Jadi saya mau tanya, bagaimana? Boleh tidak mereka tidak? Boleh. Akhirnya seorang tua-tua yang paling tua dituakan situ langsung bilang, sekarang Pak Pendeta, Ibu Pendeta boleh tinggal di rumah ini. Dan saya sebagai orang tua di sini kasih tahu kepada pemilik rumah, itu rumah tidak boleh dikontrak, kasih gratis buat Pak Pendeta. Dan puji Tuhan, rumah itu kami pakai gratis selama 10 tahun. 10 tahun kemarin bulan Mei. Dan kami harus pindah. Dan kami harus pindah, dapatlah rumah, dapatlah bangunan yang sudah ada seperti ini, bangunan permanen milik dari Bapak Haji, dan itu dikasih untuk kami pakai. Semua masyarakat mendukung. Wih, syukur Pak Pendeta sudah dapat itu tempat. Syukur Pak Pendeta sudah di sini. Bapak Pendeta tidak jauh-jauh dari sini. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah belajar tentang pertanian. Saya belajar bertani setelah saya ada di Adonara. Dan saudara, saya selama di Adonara, sekarang ini saya ketua kelompok pertanian. Saya ketua kelompok pertanian yang ada di sana. Semua anggota saya itu Muslim semua, cuman saya yang Kristen. Bapak Pendeta lagi yang pimpin kelompok tani. Sekretaris saya mantan lurah Baywera 20 tahun. Itu sekretaris saya. Dan kami hidup berdekatan. Dan kegiatan saya di Adonara, saya sering memberikan pelatihan-pelatihan tentang pertanian yang ada di Adonara. Saya datangin ke kampung-kampung, ke gunung-gunung yang tidak ada air. Saya bikin pelatihan di sana tentang pertanian hidroponik, dan mereka terheran-heran. Mereka bilang, ini aneh tapi nyata.
Yang mereka tahu, mereka bertanam sayur, tanam apa-apa, tanam buah itu harus ditanam. Tapi ketika Pak Pendeta datang memberikan sesuatu yang memberikan suatu perubahan di daerah yang berbatu-batu yang tidak ada tanah, bisa ada buah di sana. Saya tanam melon, sistem hidroponik, berikan pelatihan kepada masyarakat. Saya tanam sayur, berikan pelatihan kepada masyarakat, kepala desa semua. Dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, mereka berhasil. Dan itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Berapa tahun lalu saya di Alor dipanggil oleh Bapak Bupati Alor untuk berikan pelatihan tentang pertanian. Dan saya harus memberikan materi kepada penyuluh-penyuluh pertanian yang notabene mereka semua sarjana pertanian. Saya tidak ada sarjana pertanian, saya tidak pernah sekolah pertanian, tapi Tuhan bisa pakai untuk bisa berbagi berkat. Itu firman Tuhan bilang, kita akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Amin. Tapi prosesnya panjang, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kalau sampai saat ini kami masih melayani pekerjaan Tuhan, ya Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Amin. Saya ingin percaya di antara kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, masing-masing kita punya proses yang berbeda-beda, masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Namun kalau itu Tuhan percayakan kepada saudara untuk harus dijalani, meskipun berat, jalani itu dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Jalani hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan menjamin Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Tuhan akan mengangkat saudara. Entah saudara mau jadi pejabat, mau jadi bupati, atau mau jadi pengusaha besar, Tuhan bisa angkat. Yang penting belajar dari awal. Amin. Belajar dari awal kita hidup takut akan Tuhan. Jangan kita mau cepat-cepat. Karena apa? Banyak orang mau cepat-cepat. Seperti tadi saya katakan, sudah sogok uang, sudah bangun ini, bangun itu, belum jadi mereka sudah lakukan ini. Ketika tidak terpilih, kecewa, bongkar ulang. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau mengangkat kita asalkan kita belajar dari awal. Intinya, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan kita inginkan, meskipun itu berat, kita harus belajar taat. Amin. Karena dengan proses ketaatan itu akan membawa saudara ke puncak yang paling tinggi. Amin. Tuhan Yesus berkati dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan hari ini dan berbicara tentang ketaatan. Bapak Ibu, kita bicara ketaatan itu tidak semudah seperti yang mungkin dikhotbahkan tadi. Ketaatan tidak lepas dari proses. Tetapi ada sedikit ayat yang ingin saya bacakan, tidak menambah lagi apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Tetapi di dalam Injil Matius pasal 19 ada suatu hal yang mungkin bisa menjadi suatu referensi iman kita hari ini untuk kita belajar taat. Karena ketaatan tidak hanya dapat dicapai sekali masuk gereja, 2 kali masuk gereja, setahun jadi orang Kristen, 10 tahun jadi orang Kristen, belum tentu. Karena ketaatan, akhir dari ketaatan adalah setia sampai mati. Amin. Injil Matius pasal 19 secara cepat saya baca. Ayat 27 di sana dikatakan begini. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara perhatikan dengan saksama apa yang Yesus katakan dalam ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Berbicara ketaatan. Kapan sih waktu penciptaan kembali? Kata penciptaan kembali di situ sama halnya proses ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya pada Kejadian pasal 1.
Kata penciptaan merujuk kepada penciptaan yang pertama. Jadi kata penciptaan di sini merujuk nanti kepada akhir zaman di mana langit baru, bumi baru diciptakan oleh Tuhan untuk dihuni, untuk didiami oleh orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita mau taat hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Siap proses. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Harga dari ketaatan adalah langit baru dan bumi baru. Buah dari ketaatan adalah menikmati kemurahan Tuhan. Dan tentu setiap kita rindu nikmati langit baru, bumi baru, rindu nikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi siap proses selama kita ada di dunia ini. Nah, saudara, saya lanjut ayat bacaan tadi. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Singkatnya begini, orang yang taat Tuhan pasti angkat dia. Amin. Dan kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu kekuatan yang sanggup untuk menjatuhkan. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu kekuatan yang mampu mengambil hal tersebut. Kalau Tuhan yang berkati, tidak ada kekuatan yang sanggup merampas berkat Tuhan itu. Dan kalau Tuhan yang menolong, tidak ada satu kekuatan yang mampu menghambat pertolongan Tuhan. Itulah buah dari ketaatan. Itulah nilai dari sebuah ketaatan. Itulah harga dari sebuah ketaatan, yang mana harga pada akhirnya kita nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dalam menjalani ketaatan di dunia ini tidak lepas dari proses. Kalau kita bicara ketaatan, tidak akan pernah juga lepas dari karakter hamba itu harus melekat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak hal dalam Alkitab berbicara tentang ketaatan. Tapi banyak orang Kristen gagal memahami ketaatan yang benar. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, taatlah. Tetaplah taat. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Karena apa? Saya lanjut bacaan firman Tuhan. Matius pasal 19 tadi. Di sana dikatakan, ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Nah, inilah bentuk ketaatan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak, atau ladangnya yang 1 hektar tadi, amin, berani tinggalkan hanya untuk Tuhan, maka saya mau katakan, Tuhan mampu memberkati kita lebih dari apa yang kita tinggalkan. Haleluya. Lanjut dikatakan ayat 30, ayat 29 tadi. Atau akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Buah ketaatan, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Berkat jasmaninya apa? Segala aktivitas kita yang kita kerjakan dasarnya ketaatan, Tuhan akan memberkati hal tersebut. Dan yang kemudian berkat rohani, orang yang taat akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir ayat 30. Namun, nah ini dia yang agak enak sedikit nih. Namun banyak orang yang pertama atau yang terdahulu akan menjadi yang terakhir atau yang terkemudian, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Mestinya ini menjadi catatan penting. Kita yang sudah ada di depan, jangan sampai kita kemudian ada di belakang karena gagal dalam menjalani ketaatan. Tapi orang yang taat, orang yang setia sampai akhir hidupnya akan menikmati berkat hidup yang kekal. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saya udah mau main musik, bisa maju ke depan.